Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ketemu lagi dengan Pak Teguh. Kita akan belajar bersama lagi. Hari ini yang kita pelajari yaitu materi bahasa Indonesia tema 3, subtema 1, yaitu tentang benda-benda di sekitar kita. Apa sajakah benda-benda yang ada di sekitar kita? Nanti kita akan pelajari sama-sama ya. Sebelumnya, kita berdoa dulu supaya diberi kelancaran, diberi kemudahan dalam memahami materi dan mengerjakan soal-soal yang Pak Teguh berikan nanti ya. Silahkan kalian di rumah membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan syahadat. Dan berikutnya membaca Asmaul Husna. Jika ketiga bacaan itu sudah selesai, maka kita langsung saja ke materinya. Nah, di sini ada tema 1, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Ini temanya tema 3 ya, bukan tema 1. Tema 3, subtema 1. Nah, di sini ada benda. Yang kita pelajari ada 4 poin di sini ya. Yang pertama yaitu pengertian benda. Yang kedua, jenis-jenis benda. Yang ketiga, benda dan bahan pembuatnya. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan benda. Yang pertama, pengertian benda dulu. Apakah itu benda? Ada yang sudah paham? Ya, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa atau berat. Jenis-jenis benda sekarang. Benda dibedakan menjadi 2, ada benda hidup dan benda tak hidup. Yang benda hidup apa saja? Yang pertama di sini ada gambar manusia. Yang kedua, tumbuhan. Dan yang ketiga, hewan. Kemudian ada benda tak hidup. Benda tak hidup ini meliputi ada meja, kursi, buku, sepeda, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya. Selanjutnya, benda dan bahan pembuatnya. Bahan benda di sini ada 6 macam. Yang pertama ada benda kayu. Yang kedua benda kertas. Yang ketiga benda plastik. Yang keempat benda kaca. Yang kelima benda logam. Dan yang terakhir benda karet. Benda yang terbuat dari kayu. Contohnya apa? Di sini ada meja, kursi, lemari, pintu, pensil, dan masih banyak lagi benda yang terbuat dari kayu. Nah, kelebihannya benda yang terbuat dari kayu itu apa? Yang pertama, kuat dan keras. Yang kedua, mudah dibentuk. Nah, kemudian ada kelemahannya juga. Kelemahannya benda yang terbuat dari kayu. Yang pertama, mudah dimakan rayap. Yang kedua, tidak tahan api atau mudah terbakar. Berikutnya ada benda yang terbuat dari kertas. Contoh bendanya apa saja? Di sini ada buku, majalah, koran, uang kertas, tiket, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Sekarang kelebihannya. Kelebihan benda yang terbuat dari kertas. Yang pertama ada ramah lingkungan. Yang kedua, mudah untuk didaur ulang. Yang ketiga, mudah terurai di dalam tanah. Selain kelebihan, ada juga kelemahannya. Apa kelemahannya benda yang terbuat dari kertas? Yang pertama, mudah robek. Yang kedua, tidak tahan terhadap air. Yang ketiga, mudah terbakar. Selanjutnya ada benda dari plastik. Contoh bendanya apa? Di sini ada ember, gayung, botol minuman, kemudian masih banyak lagi. Kelebihannya benda yang terbuat dari plastik.
Yang pertama, praktis untuk digunakan. Yang kedua, murah. Yang ketiga, tahan lama. Kelemahannya benda yang terbuat dari plastik ini, yang pertama, tidak ramah lingkungan. Yang kedua, berbahaya bagi kesehatan manusia. Yang ketiga, tidak mudah terurai di dalam tanah. Berikutnya ada benda yang terbuat dari kaca. Contohnya yaitu cermin, gelas, piring, dan masih banyak lagi. Kelebihannya benda yang terbuat dari kaca. Yang pertama, kuat dan tembus pandang. Yang kedua, tahan terhadap panas. Yang ketiga, mudah dibentuk jika dipanaskan. Kemudian kelemahannya. Kelemahan benda yang terbuat dari kaca. Yang pertama itu mudah pecah. Yang kedua, tidak mudah menyerap air. Berikutnya ada benda yang terbuat dari logam. Contohnya uang logam, panci, rantai, sendok, pisau, dan masih banyak lagi. Kelebihannya benda yang terbuat dari logam. Yang pertama yaitu kuat dan tahan terhadap panas. Yang kedua, dapat menghantarkan panas dan listrik. Yang ketiga, tahan lama. Kemudian ada kelemahan benda dari logam, yaitu dapat berkarat. Kedua, dapat menyebabkan sengatan listrik. Berikutnya ada benda yang terbuat dari karet. Contohnya, ban kendaraan, bola basket, sendal, penghapus, karet gelang, dan masih banyak lagi. Kelebihannya benda yang terbuat dari karet yaitu yang pertama kuat dan lentur, tahan terhadap air. Yang ketiga, tahan terhadap kuman. Selanjutnya ada kelemahan benda yang terbuat dari karet. Yang pertama, mudah terbakar. Yang kedua, tidak tahan lama. Yang ketiga, mudah rusak karena panas. Nah, tadi kita sudah mempelajari apa itu pengertian benda, macam-macam bahan penyusun benda, apa kelebihan dan kelemahan benda. Nah, sekarang Pak Teguh beri latihan soal untuk timbal balik. Kalian sudah memahami ya materi yang Pak Teguh sampaikan tadi. Di sini ada 5 soal. Yang pertama, apa pengertian dari benda? Benda itu apa tuh tadi? Nah, silakan dijawab. Yang kedua, sebutkan 3 contoh benda hidup. Benda yang hidup tadi apa saja? Yang ketiga, sebutkan 3 bahan pembuat benda. Yang keempat, apa sajakah kelebihan dan kelemahan benda yang terbuat dari kertas? Yang terakhir, sebutkan 3 contoh benda yang terbuat dari kaca. Nah, silakan kalian tulis soalnya, kemudian dijawab di buku tulis tema 3 ya. Jangan lupa diberi identitas mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, jika sudah selesai, nanti hasilnya bisa difotokan dulu dan dikirim ke wali kelas masing-masing. Sekian dulu ya yang bisa Pak Teguh sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian ya. Tetap semangat belajar di rumah masing-masing ya. Jangan lupa ngaji, kemudian murojaahnya setiap hari ya. Sholat 5 waktu ya. Patuhi kedua orang tua. Jangan pernah membantah ya. Sekian dulu yang bisa Pak Teguh sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.